Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them. Right? Dikutip dari liputan6.com, Jakarta, dunia internet telah digembar-gemborkan oleh berita Andrew Tate masuk Islam, dan kabar tersebut bahkan sempat menjadi berita utama sejumlah media. Semua itu berawal pada akhir Oktober 2022 lalu, saat sebuah video viral di Twitter, yang memperlihatkan mantan kickboxer Inggris Andrew Tate, 35 tahun, belajar bagaimana beribadah seperti seorang muslim dari seorang teman dan sesama petarung MMA, TM Han. Beberapa hari kemudian, Han mengonfirmasi Tate masuk Islam. Andrew Tate dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu tokoh paling kontroversial di dunia maya. Dia juga dilarang di semua media sosial seperti Twitter, TikTok, YouTube, karena banyaknya sudut pandang polarisasi yang dia sajikan. Namun, apa sebenarnya yang menjadikan Andrew Tate ini masuk Islam? Melansir dari sportskedada.com, dalam sebuah acara di internet yang bertajuk Full Send Podcast, Andrew mengklaim bahwa Islam adalah agama terakhir yang benar di planet bumi ini. Dia berkata, "Saya pikir itu agama terakhir. Jadi jika itu adalah agama terakhir di planet ini, berarti benar. Islam agama terakhir karena tidak ada agama lain yang memiliki batasan yang mereka tegakkan. Jika Anda akan mentolerir segalanya, maka Anda tidak mendukung apapun, misalnya, jika buku Anda mengatakan X, tetapi Anda menolak untuk mengatakan buku itu mengatakan hal ini, saya tetap berpegang pada apa yang dikatakan buku itu. Tidak masalah apa subjeknya, bukan?" katanya dalam sebuah acara podcast. Dia juga menegaskan menurutnya Islam adalah agama terakhir, karena biasanya 99% orang Kristen mengabaikan setiap aturan yang ada di Alkitabnya, dan hanya Muslimlah yang mengikuti kitab mereka yaitu Al-Quran. Jika Anda seorang Kristen, 99% orang Kristen mengabaikan setiap aturan di dalam Alkitab setiap hari. Oh ya, mereka mencoba dan mengatakan saya menafsirkannya secara berbeda, saya percaya pada Tuhan, tetapi Anda tahu, bahwa saya tidak percaya pada bagian buku itu, Alkitab. Itu tidak mengabaikan separuh dari diri saya, dan saya percaya hanya Muslim yang mengikuti kitab mereka. Jadi mereka adalah agama terakhir, ucap Andrew. Andrew Tate juga mengklaim banyak orang di luar sana yang tidak secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak menghormati Islam. Itu disebabkan karena mereka takut, orang-orang tidak akan melecehkan Islam. Tidak ada yang akan melecehkannya karena mereka takut. Bahkan di negara Kristen, maksud saya tidak melecehkannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tuturnya. Namun, karena kontroversialnya Andrew Tate, sebagian komunitas Barat merasa khawatir juga. Hal yang sangat mengkhawatirkan bagi banyak komunitas Muslim di Barat adalah bahwa Tate telah menjadi panutan bagi sebagian pria Muslim, terutama setelah mengungkapkan kekagumannya terhadap Islam. Orang-orang ini telah dibawa ke Twitter, disudutkan dengan platform media sosial yang dibuat oleh beberapa komunitas yang dijuluki MT atau Muslim Twitter, untuk menyelaraskan diri dengan Tate dan pandangannya, tetapi banyak Muslim, baik wanita maupun pria, juga menolak tren ini, dan memperingatkan risiko yang terlibat jika materi kontroversi yang dijajakan oleh orang-orang seperti Tate mendapatkan penerimaan di kalangan pemuda komunitas yang lebih luas. Seharusnya, bagi seseorang yang baru memeluk Islam atau seorang mualaf, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk memulai perjalanan mereka dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. 1. Belajar dan mempelajari agama. Sangat penting bagi seseorang yang baru memeluk Islam untuk mengambil waktu dalam belajar dan memahami ajaran-ajaran dasar agama Islam. Hal ini bisa dilakukan melalui membaca Al-Quran, mempelajari hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad, dan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan pemahaman yang benar tentang agama Islam. 2. Mencari pendamping atau mentor. Mencari seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama Islam dapat sangat membantu dalam perjalanan keagamaan. Mereka dapat berfungsi sebagai mentor atau pendamping yang memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan, dan membantu dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. 3. Membangun komunitas. Bergabung dengan komunitas Muslim lokal dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam mempelajari dan mengamalkan agama. Dalam komunitas ini, seseorang dapat berinteraksi dengan Muslim lainnya, menghadiri pengajian, kelas, atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan agama Islam. 4. Jaga niat yang ikhlas. Penting untuk menjaga niat yang tulus dalam memeluk Islam.
Memahami bahwa perpindahan agama adalah perjalanan spiritual yang personal dan bahwa motivasi yang mendorongnya haruslah karena keyakinan yang kuat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mualaf dapat mencoba untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam tindakan dan perilaku mereka, termasuk sholat, puasa, sedekah, dan berperilaku baik terhadap sesama. 6. Bersabar dan menerima tantangan. Proses penyesuaian dan pembelajaran dalam agama baru bisa menjadi tantangan. Penting untuk bersabar dan memahami bahwa perubahan ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Menghadapi rintangan dan kesulitan adalah bagian normal dari proses ini, dan kesabaran akan membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 7. Bertanya dan mencari ilmu. Selalu berani untuk bertanya dan mencari ilmu baru. Agama Islam adalah agama yang kaya dan luas, dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Tidak ragu untuk meminta bantuan dan penjelasan dari orang-orang yang lebih berpengalaman atau mencari sumber-sumber terpercaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain langkah-langkah ini, setiap individu memiliki perjalanan spiritual yang unik. Menghormati keberagaman pendapat dalam Islam dan terus memperdalam pemahaman akan membantu dalam mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan agama dan meningkatkan kehidupan spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Jail, I focused on doing push-ups and reading the Quran. When I am home, I will focus on doing push-ups and reading the Quran. I believe in God, and I think that the fire of truth will eventually destroy all lies. When I was in jail, I did 7,417 push-ups. I would like to get to 10,000 before the end of the weekend. So I make 10,000 already. I will focus on the push-ups You're looking for, and I will read the Quran. Alhamdulillah. Thank you.